Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Trading. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini akan resonate dengan bacaan ini. Jangan lupa like, subscribe, follow akun ini, dan juga komen. Siapa tahu energi kalian akan terhubung dengan bacaan ini. Dan buat teman-teman baru, jangan lupa, saya nggak pakai mic ya, ini suara asli. Biar lebih alami, dan saya campur sama musik relaksasi biar nggak bosen, karena di YouTube saya upload agak lama, setengah jam, dan di TikTok saya potong-potong ya biar mungkin orang-orang yang mungkin agak malas buat dengerin sesuatu yang panjang, ngebaca sesuatu yang mungkin mereka anggap itu menarik. Jadi mungkin saya potong 3 menit gitu biar aman. Kita hari ini ngomongin tentang energi siapa ya. Kita lihat dulu di sini. Ada kucing ya. Dan saya ingetin lagi, bacaan ini tentu nggak akan resonate ke semua orang ya, karena bagaimanapun juga ini adalah general oracle reading dengan energi kolektif yang sangat besar. Mungkin ada jutaan orang di luar sana yang mungkin memang dalam kondisi yang serupa, tapi pasti punya beberapa variabel, jadi nggak akan 100% akurat. Dan ini positioning ya, mungkin kamu ada di posisi ini ya, atau posisi satunya, tapi yang jelas jika kamu merasa ciri-cirinya ada di sini, mungkin bacaan ini untuk tentang kamu atau seorang yang terhubung dengan dirimu. Dan kebetulan ini ada kata the suns atau mentari itu melambangkan sebuah harapan, melambangkan sebuah kenangan-kenangan, melambangkan sebuah penyemangat hidup. Jadi ini juga bisa jaga merepresentasikan tentang seseorang yang tentang seseorang yang mungkin sedang merindukan seseorang, atau timbullah semacam kenangan-kenangan yang terbesit dalam pikiran. Entah ini kamu yang memikirkan hal-hal indah di masa lalu, atau seseorang sedang memikirkan hal-hal tentang kalian di masa lalu. Ini sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat seseorang yang mengingat orang yang dia sayangin itu, dia jadi semangat hidup, dia jadi punya harapan untuk ingin lebih baik lagi di masa depan gitu. The sun atau harapan-harapan. Tapi kita harus ini ya, teman-teman, kita nggak boleh kayak bacaan oracle lain yang mungkin kamu cuma dikasih tahu 3 kartu dan kamu jadi bias dan kamu nggak tahu batas-batasnya di mana. Makanya saya sempat sebagai penyimak juga, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik supaya kelihatan nih ciri-cirinya ada di kamu atau enggak. Bacaan apa nih? Kenapa gak muncul kasus kesadaran? 2. Kesadaran itu hampir mirip kartu death. Kartu death itu artinya ini pasti tentang seseorang, entah ini kamu atau seseorang yang jauh di sana yang mungkin mikirin tentang transformasi, tentang seseorang yang ingin melepaskan diri seperti kupu-kupu yang ingin bebas. Dia harus melepaskan diri dari kepompong. Ini transformasi yang mungkin terjadi ketika seorang ini merasakan harapan-harapan di orang yang dia kenal. Dia ingin mengejar sesuatu, tapi ketika dia ingin meraih itu, dia harus benar-benar berubah. Ini juga akan merepresentasikan tentang seseorang yang ingin, entah itu dia memperbaiki diri, dia nggak pengen seperti dulu lagi yang mungkin tipikal orang yang sangat toksik, yang merugikan, dan orang ini dalam fase metamorfosis ya. Dan ini tentu aja prosesnya nggak bisa selesai sehari 2 hari. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin merasa mikir, kok bacaan orang ini, bacaan saya Big Emperor kok mirip-mirip gitu, karena kita harus ingat bahwa seseorang di luar sana atau mungkin kamu nggak mungkin melakukan suatu perubahan secara fisik atau secara emosional itu cuma sehari 2 hari. Jadi pasti akan bertahap, dan mungkin energinya akan mirip-mirip, mungkin cuma bergeser dikit, entah dia tuh progresnya negatif atau progresnya positif, itu akan selalu bertahap. Jadi kalau ada mirip-mirip dan bacaan oracle di luar sana juga, ya teman-teman harus bisa memaklumin, karena manusia nggak bisa bertransformasi dalam sehari 2 hari.
itu ya, buat teman-teman yang penasaran kok kenapa bacanya ada mirip-mirip segala macam gitu. Di bawah ada kata stagnan sebenarnya, time dilation dan deep space 3 dan 5 antara Maret dan Mei. Ini ada lagi seseorang yang mungkin saat ini sedang mengamatin kamu dari jauh, atau kamu mengamati seseorang dari jauh. Dan karena ini pengamatan, tentu ini tentang dua orang yang udah lama nggak berkomunikasi, jadi ini akan lebih related dengan cerita tentang no contact separation, dua orang yang nggak pernah berkabar, udah nggak lagi komunikasi. Mungkin yang satu udah berpasangan, tapi dua-duanya mungkin saling mengingat hal-hal indah di masa lalu antara kalian berdua, sehingga ketika orang ini mulai bertransformasi, dia juga pengen tahu nih kondisi kamu kayak gimana sekarang gitu. Menarik sekali bacaan ini, konfirmasi tentang seseorang yang bertransformasi karena orang ini sedang mengingat tentang dirimu yang dulu. Apakah kamu masih cinta banget sama dia? Benar, ini kebetulan ada kartu ini ternyata. Ini pasti cinta yang mungkin kalian berpisah, tapi tetap cinta gitu. Mungkin sekalipun kamu marahan, sekalipun dia mungkin udah punya pacar, atau mungkin udah berpasangan dengan orang lain, atau justru kamu yang berpasangan, cinta kalian masih sedalam yang dulu. Kayak lagunya Shanti. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin penantian, ku ingin bagaikan angin lalu. Ini no contact separation ya sepertinya teman-teman. Kok aku hampir ngomong pemirsa, itu apa sih? Teman-teman, sorry, agak bercanda. Ada orang yang mungkin dua orang yang berpisah, dua-duanya mungkin sekarang dalam proses transformasi. Ini mungkin berpacaran, atau mungkin di antara kalian udah bercerai, tapi dua-duanya udah bertransformasi. Artinya ini adalah energi di mana orang ini nggak sekarang single loh. Orang ini kalau orang itu sekarang single atau udah berpisah dari selingkuhannya atau berpisah dari orang ketiga, ini bacaan ini buat kamu. Kalau entah kamu tahu atau enggak. Dan bacaan ini juga akan buat kamu ketika kamu udah nggak lagi ngedate sana sini, atau kamu udah memilih single, kamu udah memilih untuk berbenah. Orang itu juga berbenah, dan mungkin satu sama lain saling menguntit ya, entah pakai akun palsu atau pakai itu. Karena apa? Ada masih perasaan kepedulian itu sangat besar sekali. Ini saling support ya. Ini bukan sesuatu yang palsu, kamu akan ngerasain itu. Menarik sekali bacaan hari ini ya. Sampai jatuh. Oh, ada kata cyclic teman-teman, dan ada kata perejil. Penyesalan ini sesuatu yang pada akhirnya disesali oleh dua orang yang berpisah. Entah kamu menyesal kenapa ya, gue dulu mungkin kalian sempat berantem, sempat ribut atau renggang. Yang jelas kalian udah nggak ada kontak ya, kalian udah berpisah banget, udah berbeda, nggak kayak dulu lagi yang ini. Karena memulai perjalanan ini juga akan related dengan dua orang yang rumah atau tempat tinggalnya berjauhan, atau domisilinya tuh bukan dari daerah yang sama, mungkin beda pulau. Nah, seperti itu. Menarik sekali. Dan ini benar-benar sesuatu yang disesalin ya. Ketika orang ini udah berpisah dari kamu, dia nyesel sih kayaknya. Kalau ini dari kata granulation itu selalu tentang jarak, perbedaan jarak. Sesuatu yang tentang jarak secara emosional juga bisa, atau secara fisik. Dia mungkin udah pulang kampung, atau dimutasi keluar kota, atau kamu justru di posisi itu ya. Yang jelas kartu cyclic itu akan selalu merepresentasikan tentang seseorang yang ingin kembali ke orang yang dia sudah mengalami sejarah ya. Mungkin ini nggak selalu tentang seorang yang mungkin berpacaran cukup lama, bisa juga waktu itu kalian berdua itu baru kenal, atau masih
coba-coba antara kamu sama yang lain dan sebagainya, sehingga salah satu dari kalian itu harus berpisah karena dia lebih memilih orang lain. Tapi orang itu sudah sadar dan kamu juga sadar bahwa keinginan untuk kembali itu sangat besar sekali. Tapi saya ingetin lagi, ketika seseorang itu pengen kembali, kamu harus memastikan bahwa dia udah berubah. Kalau orang ini belum berubah, belum bertransformasi, masih pengen deketin kamu, cuman pengen nyakitin kamu, atau cuman pengen penasaran doang, atau cuman hai apa kabar, cuman gitu doang, mending kamu jangan deh. Nanti akan ngabisin waktu kamu doang. Nanti dia ya, kalau dia nyakitin kamu gimana. Tapi kalau orang ini emang udah beda, udah kamu lihat tanda-tandanya dia pengen memperbaiki hubungan, ya nggak apa-apa, karena ini memang mengulanglah jika perlu, namun untuk perbaikan. Cyclic itu ibarat kayak kartu apa ya di tarot ya, saya lupa istilahnya. Cyclic yang jelas, perpisahan itu membuat orang itu menyesal. Kenapa? Karena itu berpisah gitu. Kenapa berpisah? Kartu ini menarik. Kartu ini tuh bukan sesuatu yang baru di antara percintaan ya. Pasti ada hal kayak gitu. Ini ada kartu ombrel, artinya ini ada ombrel. Ini ketakutan pada sesuatu yang tidak ketahui. Ini pasti merepresentasikan tentang dirimu yang takut apakah dia akan bisa kembali, atau ini juga tentang seseorang yang setelah dia memilih orang lain atau menjauhin kamu, orang ini takut apakah kalau dia ingin hubungin kamu bakal nolak, atau bakal balas dendam, atau bakal caci maki atau enggak. Itu ketakutan dari orang yang sangat overthinking banget ya teman-teman. Ini karena kalian udah berpisah, dan ini juga bisa merepresentasikan tentang seseorang yang udah mulai sadar itu, dia menjauhkan diri dari kekasihnya yang lain. Ini kan yang kamu pengen dengar ya nggak sih? Jadi buat teman-teman yang udah cross check atau klarifikasi bahwa orang yang udah ninggalin kamu demi orang lain itu, dia sekarang melajang, bacaan ini buat kamu. Atau jangan-jangan kamu yang udah ninggalin seseorang, terus kamu bubaran sama pasangan yang baru, bacaan ini juga buat kamu. Jadi ini positioning ya teman-teman. Kamu harus pandai-pandai memposisikan diri, apakah kamu ada di posisi ini sebagai orang ini, atau kamu sebagai orang yang berhubungan dengan orang ini. Dan sinkronisitas itu bentuk jamak dari Tuhan sudah ngasih banyak sekali pertanda, entah itu pertanda mimpi, lagu-lagu yang gak sengaja kamu dengar yang liriknya ternyata menceritakan tentang seseorang yang kamu kenal, atau pas kamu dengar lagu kamu tiba-tiba ingat orang itu karena itu lagu itu sangat berkesan liriknya. Atau bisa juga orang yang jalin ini yang sekarang lagi ngawasin kamu dari jauh, itu dia ngelihat kamu, dia inget pas dia dengerin suatu lagu, oh ini kan lagunya dia gitu, kayak semacam itu. Atau mungkin dia di jalan, atau kamu di jalan dengerin ngebaca sebuah tulisan di belakang bajunya orang, t-shirt gitu kan ada tulisannya never give up atau kayak apa gitu, atau di belakang truk biasanya ada tulisan kayak gitu. Kamu harus waspada sama tanda-tanda dari sekitar. Kadang-kadang kamu dengerin lagu yang diputar entah di stasiun atau di tengah jalan, itu kadang-kadang itu pesan dari Tuhan semesta ke kamu, bahwa ini pesan yang kamu bisa tangkap atau enggak, tergantung kamu waspada atau enggak. Entah mungkin kamu pas lagi jalan atau lagi nongkrong di kafe atau restoran, ada orang ngobrol gitu, kamu harus perhatiin obrolan itu tentang apa dulu. Kalau kamu tiba-tiba ngerasa ini jangan-jangan tentang aku atau satu orang, kamu harus hati-hati dengan sinkronisitas. Ini akan meresonate dengan seseorang yang mungkin sempat bermimpi tentang orang itu, atau orang itu akan memimpikan kamu, yang sebenarnya itu adalah dorongan dari semesta supaya kalian berdua tuh saling mendekat. Ini sangat menarik sekali. Sorry, kacamata nggak kelihatan aja. 28 2 2 35 11 30 6 1 21. Tanggal 28, 11, 30, 6, 1, 20 dan 21 akan terlihat dengan orang ini ya. Atau kalian berdua yang mungkin tanggal lahirnya 28, 30, 2, 11, 6, 1 sama 21 sama 20. Entah itu tanggal lahir atau itu bulannya, entah itu bulan Januari
Januari, September, November, Januari, November, sama apa ya, Februari dan Juni itu merepresentasikan hubungan entah salah satu dari kan ada yang berulang tahun di bulan itu. Sorry, tapi ini lagi-lagi ada ini ya, penumbra itu kalau di tarot apa ya, five of sword, artinya ini adalah kondisi seseorang yang dia mengejar sesuatu yang dianggap lebih baik, tapi ternyata nggak sebaik yang dia kira. Ini akan merepresentasikan hubungan tiga arah ya, cinta segitiga atau third party energi pihak ketiga, di mana seseorang yang mulai menyadari itu adalah orang yang menganggap rumput tetangga lebih hijau, tapi nggak sehijau yang dibayangin. Ini hampir kasus kayak gitu tuh klise banget, jadi ini bukan sesuatu yang spesial sebenarnya. Mungkin beberapa teman-teman udah sempat ngalamin, entah kamu sebagai orang ini atau kamu diperlakukan seperti itu, di mana kalian berpisah karena ada orang ketiga yang dia kejar. Karena kita harus ingat ya, kadang-kadang teman-teman harus ingat bahwa seseorang itu punya free will atau kehendak bebas ya. Ketika orang itu lebih milih orang lain dan meninggalkan kamu harus ingat gimana perasaanmu ketika kamu dikejar-kejar sama seorang, tapi kamu nggak srek ya. Karena kamu nggak srek sama orang itu, ya kamu ngehindar ya nggak sih, kamu akan lebih nyari orang lain. Nah, di posisi persepsi orang itu, kamu menjauhin dia karena orang ketiga. Sama juga nih kalau kamu menjalin hubungan sama seorang, orang itu nggak suka sama kamu dan memilih orang ketiga, ya kamu nganggap dia selingkuh atau dia melari atau gimana pun, kamu nggak akan bisa memaksa gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman akan sering dengar, oh dia selingkuh, oh dia memilih orang, enggak, kamu nggak boleh gitu. Kita harus realistis bahwa hubungan itu harus didasarkan atas suka sama suka, nggak boleh hubungan searah. Kalau orang itu memilih orang lain, kamu kejar pun kamu akan kalah. Jadi di persepsi ini seseorang memilih orang lain, entah itu pihak ketiga itu sebagai lover atau itu memang kondisional terparti karmiknya, itu adalah dia lebih fokus untuk keluarga atau ngurus orang tua atau adik-adiknya, atau dia lebih memilih pekerjaannya, atau dia lebih memilih circle pertemanan dan sebagainya, sehingga kamu diabaikan dan kalian berpisah ini. Tapi kalau misalnya orang terpartinya adalah orang lain, entah itu mantan, orang baru, gebetan, selingkuh dan sebagainya, artinya orang ini lebih memilih pihak third party atau karmik itu lebih utama dibanding kamu. Dan gak apa-apa, kamu gak boleh ngejar orang itu. Tapi ini lampau ya, rumput tetangga gak sehijau yang dibayangin. Artinya dia mungkin menyesalin itu dan dia sadar. Terus kemudian di bawah ini ada kartu the core, artinya ini juga termasuk unfinished business, atau urusan ini bukan urusan yang selesai ya. Itulah yang menyebabkan the Suns itu muncul kartu Six of Cup ya, kalau nggak salah, Six of Cup, kartu kenangan, kartu dimana seseorang itu bernostalgia tentang masa lalu, tapi urusan itu belum kelar. Dan ini nggak semua orang akan mengalami case ini ya. Ini beberapa kasus dimana mungkin ada di antara orang-orang tersebut entah kesulitan keuangan, entah habis resign atau dikena layoff atau kena PHK, atau ini juga akan merepresentasikan seorang yang punya pekerjaannya sangat berantakan, atau mungkin kalau ini dalam urusan keluarga, dia habis ribut sama keluarganya, atau dia juga punya masalah kesehatan yang sangat gelap banget, dark banget. Misalnya dia habis operasi, kena serangan jantung, kena kanker atau tumor, atau dia harus fisioterapi, atau dia mungkin sedang sakit-sakitan, mungkin sakit berat, dan mungkin juga, maaf ya ini nggak semua orang, tapi mungkin ada juga kena penyakit seks menular, mungkin kena HIV atau sipilis, atau bisa juga kena hepatitis, sesuatu yang sangat, dia harus urusannya belum kelar, dia harus berintensif banget. Dan kalau ini tentang relationship, ini juga bisa tentang seorang yang mungkin di abang perceraian atau masih dalam karmic partner, atau mungkin tapi mereka udah mulai bubaran dan sebagainya. Jadi semua orang nggak akan beda, kasusnya akan beda-beda teman-teman. Dan ini ada
Aurora itu selalu merepresentasikan tentang hal-hal yang sifatnya tuh genuine ya, atau sifatnya sangat alami. Ingatlah bahwa hubungan itu terjadi ketika dua orang itu melakukan segala sesuatunya tuh dengan tulus ya, karena orang ini nggak akan berhasil ngedeketin kamu dan kamu nggak akan berhasil ngedeketin dia kalau kalian berdua tuh satu sama lain tuh palsu gitu. Banyak yang ditutup-tutupin, suka bohong, terus mungkin juga apa ya namanya, eh, masih punya hubungan dengan yang lain, sesuatu yang sangat kayak buat terburu-buru, itu akan berantakan. Tapi ketika kalian berdua menginginkan perdamaian ya, atau menginginkan kembali lagi, kalian berdua apalagi salah satu yang ninggalin lebih dulu itu, ya dia harus jadi orang yang asli gitu. Dia harus apa ya namanya, eh, melakukan perbaikan yang nyata, nggak boleh berpura-pura atau nggak boleh cuman ngetes. Kadang-kadang gini, ada orang-orang yang playing playing hard to get ya. Dia mungkin tahu dulu orang itu mempersulit hubungan itu dengan kamu, dan mungkin kamu ngerasain itu ya. Orang ini mungkin nyadarin bahwa kalian tuh berpisah selain karena dia tercantol sama pihak ketiga. Ini akan terlihat dengan dua orang yang satu itu berusaha untuk apa ya, mempersulit hubungan itu. Mungkin slow respon, playing hard to get. Misalnya kamu ngechat pagi, dia dibalasnya malam, atau nggak dibalas sampai berapa lama gitu. Atau pas kamu nanya sampai berbusa, sampai lama panjang, dia cuma balasnya iya ya, oke gitu, singkat-singkat, sehingga hubungan ini sangat semakin menjauh di waktu itu ya. Dan itulah yang mungkin dia sesalin. Tapi kamu nggak boleh ada di energi ini, kamu nggak boleh fokus di sini ya. Kamu harus fokus sama dirimu sendiri, karena mungkin masih nyimpen cinta buat orang ini, dan orang itu pun juga demikian. Tapi orang yang sekarang ini lagi stalking kamu itu, mengamatin kamu dari jauh, itu adalah orang yang saat ini sedang struggle untuk gimana dia bisa berubah sih. Ini kondisional, jadi mungkin gak akan ke semua orang. Kadang-kadang kalau aku ngebaca ini tentang dua orang yang berpisah lalu mau ketemu lagi, mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan karmic partner, yang ketika kalian tuh berpisah, ya udah berpisah gitu. Ibaratnya orang ini kan deketin kamu nih, tapi orang ini kan lagi berpisah dari pacarnya yang lain. Nah ibaratnya gitu. Jadi kalau kamu ada di posisi orang ini, apalagi kamu ada di posisi ini, berpasangan orang ini, ya orang ini berpisah ya berpisah aja, nggak akan bakal balik gitu. Jadi moga-moga teman-teman nggak akan terjebak sama bacaan tarot, apalagi bacaan tarot yang sering kalian dengar di sosial media, yang menyatakan bahwa oh kamu akan kembali, oh kamu akan balikan lagi. Tergantung sebenarnya, ini kondisional. Apakah kamu sebagai karmic partner, apakah kamu sebagai soulmate, apakah kamu sebagai twin flame energi yang kalian berdua ada berpisah, yang kemudian ketemu lagi, atau kalian akan menjadi divine counterpart yang kamu udah ketemu dan itu akan selamanya gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedain. Penjelasan udah sempat saya upload di video-video sebelumnya ya, tentang karmic partner, tentang soulmate, tentang twin flame, tentang divine counterpart, pasangan seumur hidup. Moga-moga itu sedikit mencerahkan ya, supaya kalian nggak tersesat sama janji-janji palsu tarot reader gitu, yang ngomong oh kamu akan dapat rezeki nomplok 100 kali lipat, atau sedangkan kamu do nothing, kamu nggak berubah, kamu nggak sadar untuk melakukan perbaikan diri. Kalau kita nggak punya value atau nilai untuk dikejar, ya kita nggak akan dapat pasangan yang baik gitu loh teman-teman. Makanya kita realistis dalam menyikapin semua ini gitu loh. Habis itu kita lawan apa ya, ini udah 6, ini udah step 8 ya. Oke. Aku mau lihat dari sini, sudut sini. Ini tentang orang yang berubah setelah I love you. Iya, enggak, ini sama. Energinya I love you sama-sama ini. Artinya kalian berdua mungkin saling mencintai sih. Kalian saling mencintai. Tapi salah satu harus berproses, salah satu masih berproses ya teman-teman. Ntar kamu minum dulu teh.
Ya, kamu mau ini kan? Aku tahu ada banyak di antara kalian. Dulu kalian mungkin sangat impulsif ya, sehingga dulu kalian pasti berpisah karena salah satu dari kalian selalu impulsif. Tapi kalian udah berproses. Dulu kalian mungkin bertemu tuh dalam kondisi sama-sama butuh, sama-sama sangat bergairah, sama-sama masih bergejolak banget, dan mungkin sama satu sama lain masih ngedit sana sini. Tapi kalian berdua sadar, dan ini merepresentasikan bahwa kalian akan bertemu lagi suatu saat nanti. Dan karena apa? Hidup dia nggak sebaik yang kamu kira sekarang. My life is not as together as it seems. Sangat menarik sekali ketika dua orang yang mungkin dia nggak sebaik yang kamu kira loh, nggak sebaik yang kelihatannya, nggak sih? Bener ini. Ini pasti tentang seorang yang ghosting, terus kalian berpisah karena orang ini selingkuh, atau dia lebih milih orang lain, kabur sama orang lain, bisa juga. Atau dia lebih milih keluarganya dan ninggalin kamu, dan mungkin juga orang itu lebih dengerin kata teman-temannya atau keluarganya yang nyuruh kalian untuk berpisah gitu aja. Atau dia dapat omongan, udah kamu fokus sama kerjaan aja, kamu nggak usah pacaran, kan kamu harus kerja gitu dan sebagainya. Kalau kamu punya ngerasain kayak gitu, berarti bacaan buat kamu ya. Satu lagi, ini kita pakai taruh terakhir. Aku jarang pakai taruh. Kebalik, aku nggak balik. Soalnya kebalik banget sih. Turbulence, Aries energi, ada yang Aries ya, sudah Aries energi. Oh ya, ini sama saya. Oh ternyata ada banyak ya. Ada zodiak api. Ini ada ten of wands burn. Orang ini sedang ingin melepaskan beban berat yang ingin dia lepaskan. Orang ini mungkin punya, kenapa sampai sekarang mungkin belum menghubungin kamu orang ini, tapi ini udah reverse, artinya orang ini sedang ingin melepaskan beban tanggung jawab yang dia kembang. Dia mungkin ngurus keluarganya, ngerawat ortunya, ngirimin transfer uang tiap bulan, atau mungkin nyekolahin adiknya juga. Dan ini juga tentang orang yang mungkin punya tugas-tugas di kerjaan yang sangat besar sehingga dia tuh nggak bisa konsen gitu. Tapi ini juga tentang seseorang yang sangat terburu-buru, orang yang mungkin kelihatan jinak tapi dia ambisius. Apa ya istilahnya, jinak tapi ambisius, nah pokoknya itu deh. Ini zodiak api, Aries, Leo, Sagittarius akan terlihat dengan kartu ini. Dan orang ini ingin membebaskan diri dari rasa frustrasi yang selama ini dia tanggung. Kenapa demikian? Karena dia nggak mengekspresikan itu. Dia mungkin tipikal orang yang sangat menghindar ya, sehingga membuat hubungan kalian tuh berantakan. Ini juga akan terlihat dengan kamu yang mungkin saat akhir-akhir ini sering mengalami kayak susah tidur, kayak kecapean, lemes, nggak berdaya. Ini adalah bukan energi kamu seperti ini, ada energi bercermin dua orang yang punya ikatan emosional yang sangat kuat ya. Dan ini kebetulan ada Aries energi juga yang berbalik, artinya ini sama ini hampir mirip ya. My life is not as together as it seems. Artinya orang ini sebenarnya, ketika orang ini kelihatan baik-baik aja, orang ini nggak baik-baik aja loh sebenarnya teman-teman. Orang ini mungkin punya masalah keluarga, di keluarganya mungkin berantakan, atau mungkin cekcok di kerjaan juga mungkin seperti itu gitu. Tapi kita cari tahu deh. Dan kalau orang itu mungkin sekarang masih punya pacar, dia sedang berusaha untuk lepas dari pacarnya, karena ini ada 4 of one itu reverse, itu unhappy relationship. Tapi nggak semua orang ya, mungkin ada juga orang yang mungkin kehidupannya, nah benar ya, kayaknya semua ini konfirmasi. Sepertinya orang ini sedang ingin melepaskan diri dari pasangannya yang lain, entah itu selingkuhannya, atau mungkin
keluarganya yang mengekang atau pekerjaannya dan sebagainya. Yang jelas ini konfirmasi bahwa dia sedang keluar dari third party energi. Ini benar. Sepertinya ini akan lebih related ke orang-orang yang kamu berpisah tapi orang ini berpasangan dengan orang lain ya. Artinya entah dia udah menikah atau udah punya pacar baru dan sebagainya, tapi dia ada dalam unhappy relationship yang dia benar-benar nggak happy dan terkekang. Dan ini di field energi adalah bentuk lampau dari dia udah terikat ya, hubungan ini sangat toksik. Dia mungkin pengen melepaskan diri, mungkin ada sebagian yang udah nikah atau bahkan cuman kumpul kebo atau tinggal bareng, dan orang ini ingin melepaskan diri dari sini. Ini hampir seperti tower moment sebenarnya, dan nggak apa-apa, ini proses karena mereka memang berpisah. Dan tentu sebagian besar itu adalah kabar baik buat kamu yang mungkin dalam hati masih mikir mengharapkan dia. Kenapa demikian ya? Karena orang ini memang juga stalking kamu dan mikirin kamu gitu. Kenapa kamu menafik sama dirimu sendiri? Kalau kamu masih cinta ya cinta aja, ya nggak sih? Kita nggak boleh menafik sama diri sendiri karena nanti akan mempersulitmu gitu. Kemudian pesan-pesan apa yang bisa kita dapatkan dengan bacaan reading ini teman-teman? Ini ya aku bacain tuh yang komplit kayak gini biar teman-teman nggak kayak ngegantung gitu kan, kayak bacaan apa cuman sekilas cuman 3 kartu kan pasti kamu akan ini makanya growth. Teman-teman yang ngalamin ghosting situasi atau kalian berpisah karena orang itu memilih orang lain, kamu sekarang jadi berkembang, kamu sekarang jadi lebih dewasa dalam bersikap ya, nggak kayak dulu yang cengeng, nggak kayak dulu yang kamu ditinggal pergi orang ini karena dia lebih milih orang lain, kamu jadi nangis tersuduh-suduh. Sekarang mungkin kamu lebih tegar. Kalau misalnya kamu akan ngalamin hal gitu lagi, kamu udah nggak lagi kayak bersedih kayak dulu lagi. Dan growth ini juga akan related dengan orang yang melakukan itu, orang yang dia lebih memilih orang lain tapi akhirnya rumput tetangga nggak sehijau yang dia bayangin. Dia nggak ada dalam happy relationship dan dia pengen melepaskan diri dari ini gitu ya kan, sehingga dia juga sama-sama berkembang teman-teman. Jadi ini adalah proses yang memang mungkin semesta ingin kalian berdua itu nanti ketemunya tuh udah pada matang, udah nggak lagi apa ya, nggak ada lagi konflik, nggak ada lagi perselingkuhan gitu. It's just passion, kesabaran. Sabarlah menunggu meski mungkin kamu sakit hati, mungkin kamu menderita. Penderitaanmu akan terbayar di masa depan, entah kapan itu, entah tahun depan atau mungkin berapa bulan ke depan. Kesabaranmu akan diuji dengan orang-orang atau dengan peristiwa, tapi dengan itu kamu kan jadi berkembang, kamu jadi bertumbuh, ya gak sih? Ini the passion and the health. Artinya ketika seseorang mengalami patah hati, seiring berjalan waktu kesabaran akan mendapatkan balasan reward itu ya teman-teman. Jadi nggak akan seburuk yang kita kira kok, karena semua orang pasti ngalamin hal itu. Dan mungkin ini juga buat teman-teman saat ini lebih konsen untuk menjaga kesehatan mental ya. Mungkin teman-teman juga akan lebih waspada ketika ada orang yang dekat, orang-orang yang baru dekat. Kamu mungkin akan lebih mawas diri, lebih kayak takut kok nanti kamu akan mental health kamu terganggu gara-gara ada orang yang cuman penasaran, pengen mainin kamu dan sebagainya. Dan apalagi teman-teman pesan-pesan bisa kita dari sini. Perseverance ya, dan freedom, ketekunan kamu, keinginan kamu untuk mencapai suatu hal, kehidupan, cinta kasih yang membuat kamu merasa aman, membuat kamu merasa bebas. Kamu pasti nggak pengen kayak dulu lagi yang pengen terkekang, tapi kamu akan merasa bahwa kamu menginginkan suatu bentuk hubungan yang kamu nggak akan mengekang orang itu, dan orang itu nggak akan mengekang kamu. Dan keinginan orang itu pun juga demikian, dia ingin membebaskan diri dari sini karena dia pengen menjalin hubungan yang baik dengan kamu.
ini akan related dengan seseorang yang mungkin sedang dalam proses mutusin selingkuhannya atau mutusin orang ketiga itu. Jadi ini nggak akan beresonansi dengan semua orang ya teman-teman, tapi mungkin kamu akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan. Yang jelas adalah aspek-aspek yang tercermin dalam bacaan ini akan lebih condong ke orang-orang yang dia saat ini kamu sebenarnya di mata-matain atau diawasin oleh seseorang. Entah orang itu kamu udah berpacaran sama orang ini, atau orang ini kamu kenal atau masih temenan aja, tapi orang ini udah punya pacar atau udah punya pasangan atau mungkin sibuk sama keluarga dan sebagainya, terpatik energi, sehingga untuk sekarang dia cuman bisa ngamatin kamu dari jauh ya. Jadi itu, jadi ini kamu harus ingat bahwa bacaan ini nggak akan reson ke semua orang. Kamu akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan, dan ambil baiknya dan tinggalkan sisanya ya teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami masalah ini.